Apabila orang tua yang jelas-jelas telah berkontribusi dalam membesarkan, mendidik dan menyayangi, meminta anaknya melakukan tindakan yang salah, maka anak tersebut berhak untuk menolak. Dalam konteks ajaran agama, hukum, dan etika, kepatuhan memiliki batasan. Jika perintah tersebut bertentangan dengan kebenaran dan merugikan orang lain, maka pembangkangan bukan hanya diperbolehkan, tetapi juga diwajibkan. Bagaimana dengan ketua partai? Seseorang yang bahkan tidak memiliki peran dalam membesarkan kita, tidak pernah berkorban untuk kehidupan kita, dan tidak punya jasa bagi bangsa kecuali menjadikan partai sebagai alat politik pribadi. Apakah kepatuhan buta kepada mereka lebih penting daripada kesetiaan kepada negara dan rakyat? Tentu saja tidak. Kepala daerah bukanlah sekadar boneka partai. Mereka dipilih oleh rakyat, mendapatkan gaji dari rakyat, dan bekerja untuk rakyat. Jika ada ketua partai yang merasa lebih berkuasa daripada negara dan berani menginstruksikan kepala daerah untuk melawan kebijakan pemerintah demi kepentingan politik pribadinya, itu bukanlah bentuk kepemimpinan, melainkan perbudakan politik. Dalam sebuah negara demokrasi, pemimpin harus memegang prinsip, bukan sekadar menjadi pengikut yang patuh kepada atasan politik mereka. Jika seorang kepala daerah lebih takut kepada ketua partainya dibandingkan kepada amanah rakyat, maka jelas dia tidak layak untuk memimpin. Sungguh ironis melihat individu-individu yang mengklaim membela demokrasi dan kedaulatan rakyat, tetapi dalam partainya sendiri mereka hanya menjadi pengikut yang tidak berani berpikir secara mandiri. Mereka berbicara tentang reformasi, tetapi bertindak layaknya pengikut yang buta. Kita harus bertanya, apakah negara ini milik sekelompok elit partai atau milik seluruh rakyat Indonesia? Pemimpin yang berani akan berdiri tegak dan berkata, "Saya di sini bukan untuk melayani kepentingan partai, tetapi untuk rakyat dan negara." Namun, pemimpin yang merasa takut akan berkata, "Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya menjalankan perintah partai." Bagi mereka yang masih memilih untuk mengikuti perintah tanpa berpikir, pertanyaannya sangat sederhana. Apakah kalian dipilih oleh rakyat untuk menjadi pemimpin atau hanya sekadar menjadi penjaga kepentingan partai? Pilihan ada di tangan kalian. Namun ingat, rakyat sedang mengamati, mencatat, dan akan memberikan penilaian di bilik suara. Jangan sampai nama kalian tercatat dalam sejarah sebagai pemimpin yang gagal karena lebih memilih setia kepada individu daripada kepada bangsa. Ketika 80% kepala daerah dari PDIP tetap hadir di Magelang, mereka menunjukkan bahwa masih ada pemimpin yang mengutamakan kepentingan negara di atas doktrin partai. Namun, yang menarik untuk dianalisis bukan hanya mereka yang hadir, melainkan mereka yang memilih untuk tidak hadir. Pertanyaannya sederhana, mengapa 47 kepala daerah PDIP memilih untuk tidak hadir tanpa alasan yang jelas? Apakah mereka lebih takut kepada partai ketimbang menghormati pemerintah yang sah? Jika demikian, ini adalah bentuk ketidakdewasaan politik yang berbahaya. Kepala daerah adalah representasi dari rakyat, bukan sekadar boneka partai. Mereka dipilih untuk mengelola daerah, bukan untuk menjadi perpanjangan tangan kepentingan politik elit tertentu. Jadi ketika ada instruksi partai yang bertentangan dengan tugas mereka sebagai pemimpin daerah, mereka seharusnya cukup berani untuk menolak. Mari kita berandai-andai. Jika suatu saat partai menginstruksikan para kepala daerah untuk menghambat program nasional hanya demi kepentingan politik 2029, apakah mereka juga akan tunduk? Jika jawabannya iya, maka kita sedang menghadapi masalah yang sangat besar. Sebuah sistem politik yang mengajarkan loyalitas buta, bukan kepemimpinan yang visioner. Fenomena ini membuktikan satu hal. Ada partai yang masih berpikir bahwa kekuasaannya lebih tinggi daripada kepentingan bangsa. Mereka lupa bahwa kekuasaan politik adalah mandat dari rakyat, bukan hak warisan yang bisa dikontrol semena-mena oleh ketua umum. Sebagai perbandingan, perhatikan bagaimana di negara-negara demokrasi yang matang. Seorang wali kota dari partai oposisi di Amerika Serikat tetap akan hadir dalam acara kenegaraan yang diadakan oleh presiden dari partai lawan. Mengapa? Karena mereka memahami bahwa negara lebih besar daripada sekadar konflik politik antar partai. Di Indonesia justru sebaliknya. Ada yang lebih takut kepada partai daripada kepada rakyat yang memilihnya. Bahkan, ada yang lebih takut melanggar perintah ketua umum ketimbang melanggar sumpah jabatan mereka sendiri. Jika hal ini terus dibiarkan, maka demokrasi kita bukanlah demokrasi yang sehat, melainkan sekadar permainan oligarki yang menyamar sebagai pemilu. Sekarang, mari kita kembalikan kepada rakyat. Kita harus menyadari bahwa suara kita adalah suara pilihan.
tidak hanya memilih seseorang untuk memimpin daerah, tetapi juga menguji sejauh mana integritas mereka setelah terpilih. Jika ada kepala daerah yang lebih memilih perintah partai daripada menghadiri agenda kenegaraan, maka itu adalah alarm keras bagi kita semua. Mereka sedang menunjukkan bahwa kepentingan rakyat bisa dikesampingkan demi kepentingan elit politik mereka. Jadi kepada para kepala daerah yang memilih setia kepada negara, kami mengucapkan hormat. Kalian adalah contoh pemimpin yang sesungguhnya. Namun bagi yang memilih tunduk pada instruksi partai dengan mengorbankan kepentingan bangsa, bersiaplah. 5 tahun mendatang rakyat akan mengingat ini. Tidak ada yang lebih berbahaya bagi seorang politisi selain kehilangan kepercayaan rakyat. Dan percayalah, rakyat tidak akan melupakan hal ini. Mari kita telusuri lebih dalam. Sikap patuh buta kepada partai adalah cikal bakal dari sistem otoriter yang tersembunyi. Bayangkan jika setiap kepala daerah selalu mengikuti perintah partai, bahkan ketika itu bertentangan dengan kepentingan bangsa. Apa yang akan terjadi? Mereka tidak lagi bekerja untuk rakyat, melainkan untuk menjaga kekuasaan sekelompok orang di partai. Demokrasi yang kita banggakan hanya akan menjadi sebuah ilusi. Karena pada kenyataannya, keputusan-keputusan penting justru dikendalikan oleh segelintir elit partai, bukan oleh kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. Yang lebih ironis, para kepala daerah ini justru didukung oleh dana negara. Gaji mereka dibayar oleh rakyat, dan fasilitas mereka dibiayai oleh APBD. Namun, loyalitas mereka justru diberikan kepada partai yang mengusung mereka. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik. Jika mereka lebih memilih patuh kepada ketua umum, maka sebaiknya mundur saja. Jangan memanfaatkan jabatan publik untuk menjadi kaki tangan partai. Lebih baik secara terbuka menjadi pengurus partai ketimbang menjabat sebagai kepala daerah, tetapi bersikap seperti buzzer elit yang tugasnya hanya mengikuti instruksi bos besar di pusat. Kita harus memahami bahwa instruksi partai bukanlah kitab suci yang harus ditaati tanpa berpikir. Seorang pemimpin harus memiliki keberanian untuk berkata tidak ketika sebuah perintah bertentangan dengan kepentingan rakyat. Lihatlah bagaimana negara-negara maju menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan partai. Di Inggris, seorang anggota parlemen bisa membangkang terhadap perintah partai jika dia merasa keputusan tersebut tidak sesuai dengan kepentingan konstituennya. Inilah yang disebut independensi berpikir dalam politik. Namun di Indonesia, kepala daerah yang berani berbeda dengan partai justru dianggap tidak loyal. Bahkan, ancaman pemecatan dari partai bisa terjadi jika ada kader yang berpikir secara mandiri. Demokrasi macam apakah ini? Kita bukan negara totaliter. Tidak ada satu orang pun yang boleh merasa lebih besar dari sistem pemerintahan. Presiden dipilih oleh rakyat, kepala daerah dipilih oleh rakyat, DPR dipilih oleh rakyat. Maka, siapapun yang menjabat, mereka harus bekerja untuk rakyat. Bukan untuk kepentingan dinasti politik yang semakin lama semakin mirip dengan kerajaan. Bagi kepala daerah yang tetap memilih untuk hadir di Magelang, selamat. Anda telah menunjukkan keberanian untuk berdiri di atas kaki sendiri. Ini bukan sekadar soal menghadiri acara kenegaraan, tetapi lebih dari itu. Ini adalah tentang menunjukkan bahwa loyalitas tertinggi harus ditujukan kepada bangsa, bukan kepada segelintir elit partai. Namun bagi mereka yang lebih memilih untuk tunduk pada instruksi partai dan menolak untuk hadir, ingatlah ini, rakyat semakin cerdas. Publik tidak akan melupakan bagaimana kalian memilih partai di atas negara. 5 tahun lagi, ketika rakyat sudah kehilangan kepercayaan kepada kalian, jangan salahkan siapa-siapa. Ketika rakyat memilih pemimpin yang benar-benar berpihak kepada mereka, jangan merasa dikhianati. Karena pada akhirnya, dalam demokrasi, kekuasaan tertinggi tetap ada di tangan rakyat. Dan rakyat sudah mulai membuka mata. Fakta bahwa 80% kepala daerah PDIP tetap hadir di Magelang adalah tamparan keras bagi elit partai yang masih menganggap bahwa loyalitas buta adalah harga mati. Ini menandakan satu hal. Banyak pemimpin daerah yang mulai menyadari bahwa mereka bertanggung jawab kepada rakyat dan negara, bukan hanya kepada partai. Dan inilah yang membuat elit partai merasa panik. Mereka menyadari bahwa semakin banyak kader yang berani berpikir mandiri, semakin goyah kendali mereka. Sebab, tanpa kepatuhan absolut dari para kepala daerah, partai kehilangan alat kontrolnya terhadap kekuasaan. Tidak mengherankan jika manuver untuk mempertahankan loyalitas ini semakin agresif. Ancaman pemecatan, teguran keras,
atau bahkan sanksi partai mungkin sudah disiapkan bagi mereka yang berani membangkang. Ini adalah strategi lama dalam politik kepatuhan yang dipaksakan, dengan ancaman yang tersembunyi di balik layar. Namun, masalahnya adalah strategi ini semakin tidak relevan. Rakyat tidak lagi mudah dikendalikan dengan narasi loyalitas partai. Mereka sudah bisa melihat siapa yang benar-benar bekerja untuk bangsa dan siapa yang hanya menjadi boneka partai. Sejarah telah berkali-kali membuktikan bahwa politik berbasis kepatuhan buta tidak akan bertahan lama. Uni Soviet runtuh karena sistem yang menuntut loyalitas total tanpa ruang bagi kebebasan berpikir. Rezim-rezim diktator di Amerika Latin tumbang ketika rakyat mulai menyadari bahwa kepatuhan tanpa kritis hanya akan membawa kesengsaraan. Dan di Indonesia, pola yang sama mulai terlihat. Ketika kepala daerah mulai berani menentukan sikap sendiri, ketika rakyat mulai memandang politik dengan lebih kritis, dan ketika narasi kepatuhan partai mulai dipertanyakan, itu tandanya sistem lama sedang berada di ujung tanduk. Politik kepatuhan adalah senjata yang sudah usang, yang hanya akan bertahan bagi mereka yang mampu menyesuaikan diri dengan arus perubahan. Pemimpin yang ingin tetap relevan di era demokrasi modern harus menunjukkan bahwa mereka memiliki prinsip, bukan hanya menjadi eksekutor perintah atasan. Sekarang, rakyat semakin sadar bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menentukan masa depan politik Indonesia. Politik dinasti, politik oligarki, dan politik kepatuhan buta sudah mulai kehilangan daya tariknya. Dan ini bukan lagi sekadar teori. Pemilu yang baru saja berlalu telah menunjukkan bahwa rakyat mampu membuat kejutan. Pasangan yang awalnya diremehkan ternyata justru mendapatkan dukungan yang besar. Partai yang merasa kuat malah mulai kehilangan dominasi. Ini adalah sinyal tegas bahwa rakyat tidak ingin terus-menerus dibodohi. Lalu apa yang selanjutnya bagi kepala daerah yang tetap setia kepada rakyat dan negara? Pertahankan sikap itu. Jangan takut dengan ancaman partai. Kalian tidak sendirian karena rakyat ada di belakang kalian. Namun, bagi mereka yang masih memilih untuk menjadi kaki tangan partai, bersiaplah. Ketika rakyat tidak lagi mempercayai kalian, ketika suara kalian di pemilu berikutnya merosot, jangan salahkan siapa-siapa. Kalian sendiri yang memilih jalan itu. Dan ingat, demokrasi tidak bisa dibungkam selamanya. Rakyat semakin cerdas. Mereka sudah mulai menghitung siapa yang bekerja untuk mereka dan siapa yang hanya bekerja untuk kepentingan sekelompok orang di partai. Tahun 2029 mungkin masih jauh, tetapi bagi mereka yang masih ingin berkuasa dengan cara lama, hitungan mundur sudah dimulai. Rakyat tidak akan lupa. Politik di Indonesia bukan lagi panggung wayang di mana dalang bisa memainkan boneka sesuka hati. Rakyat kini bukan sekadar penonton yang diam dan menerima begitu saja skenario yang dibuat oleh elit partai. Mereka mulai bertanya, mereka mulai menilai, dan yang paling berbahaya bagi kelompok oligarki, mereka mulai bertindak. Dulu, mungkin rakyat bisa saja dimanipulasi dengan janji-janji manis saat pemilu. Namun sekarang satu kesalahan, satu kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat langsung menjadi sorotan. Media sosial telah menjadi pengadilan rakyat yang lebih cepat daripada institusi hukum yang seringkali lambat dan berbelit. Coba lihat tren politik saat ini. Politisi yang masih bermain dengan cara lama, menggunakan pengaruh partai sebagai alat pemaksaan, mengancam kader yang berani berbeda pendapat, atau bersikap seolah mereka adalah penguasa absolut, perlahan tetapi pasti mulai kehilangan tempat. Kenapa? Karena rakyat sudah tidak bisa dibodohi lagi. Kepala daerah yang memilih untuk hadir di Magelang memahami hal ini. Mereka menyadari bahwa rakyat sedang mengamati, bahwa ada konsekuensi jangka panjang jika mereka memilih untuk tunduk buta pada instruksi partai tanpa berpikir kritis. Mereka yang absen dengan alasan mengikuti perintah partai mungkin merasa aman sekarang, tetapi itu hanya sementara. Mereka lupa satu hal. Rakyat mencatat, dan jika 2024 adalah awal dari pergeseran besar dalam politik Indonesia, maka 2029 akan menjadi puncaknya. Ini bukan lagi soal satu atau dua kepala daerah yang berani berbeda sikap, tetapi tentang arah politik nasional secara keseluruhan. Partai yang masih mempertahankan model kepatuhan mutlak, yang masih mengandalkan doktrin mengikuti instruksi tanpa bertanya, akan menghadapi dilema besar. Apakah mereka akan beradaptasi dan membuka ruang demokrasi di internal mereka, atau tetap keras kepala dan bersiap untuk dihukum oleh rakyat di pemilu berikutnya? Rakyat sudah tidak membutuhkan pemimpin yang hanya pandai mengucapkan slogan tanpa aksi nyata. Mereka menginginkan kepala daerah yang benar-benar bekerja untuk mereka, bukan sekadar menjadi perpanjangan tangan elit partai. Dan bagi para kepala daerah yang kini mulai menyadari kekuatan mereka, inilah momen untuk menentukan masa depan.
Apakah kalian ingin tetap menjadi petugas partai yang hanya bergerak jika diperintah, atau menjadi pemimpin sejati yang berani mengambil sikap berdasarkan kepentingan rakyat? Keputusan ada di tangan kalian. Tapi satu hal yang pasti, era politik kepatuhan buta sudah berakhir. Siapapun yang masih menganggap bahwa rakyat bisa dibodohi selamanya, sebaiknya mulai menulis pidato perpisahan dari dunia politik. Sebab, dalam waktu dekat, rakyat akan memastikan bahwa mereka yang tidak berpihak pada kepentingan bangsa dan negara akan disingkirkan dari panggung kekuasaan. Dulu, rakyat mungkin bisa dibodohi, bisa ditakut-takuti, dan bisa dipaksa tunduk dengan ancaman kehilangan jabatan atau akses politik. Namun sekarang, lupakan, ini bukan era Orde Baru di mana instruksi ketua partai adalah titah mutlak. Ini juga bukan masa feodalisme di mana kepala daerah adalah abdi dalam yang harus sujud pada raja partai. Ini adalah era demokrasi. Rakyat kini lebih kritis, mereka memiliki media sosial. Mereka memiliki akses ke informasi. Mereka tahu siapa yang bekerja untuk kepentingan rakyat dan siapa yang hanya menjadi robot partai. Dan percaya atau tidak, rakyat tidak akan tinggal diam. Mereka akan menghukum di pemilu. Mereka akan memastikan bahwa para kepala daerah yang lebih tunduk pada perintah partai daripada pada konstitusi akan dicampakkan dari kursinya. Jangan sampai ada yang salah kaprah. Partai politik bukanlah negara. Ketua partai bukanlah kepala negara. Loyalitas seorang kepala daerah setelah terpilih hanya satu, kepada negara dan rakyat. Mereka dipilih bukan untuk melayani segelintir elit partai, tetapi untuk mengabdi kepada jutaan rakyat yang memilih mereka. Jika ada kepala daerah yang lebih takut pada teguran ketua partai daripada pada sumpah jabatan yang mereka ucapkan, maka seharusnya mereka mundur saja. Karena ketika seorang pemimpin lebih takut pada satu orang daripada pada kehendak jutaan rakyat, dia bukan lagi pemimpin, dia hanya budak politik. Dan ini bukan sekadar ajakan untuk memilih pemimpin. Ini adalah momentum bagi rakyat untuk menghukum mereka yang tidak setia pada negara. Rakyat tidak akan melupakan siapa yang berdiri tegak untuk kepentingan nasional dan siapa yang memilih jongkok di hadapan ketua partai. Bagi kepala daerah yang masih ragu-ragu, yang masih takut-takut, ambil keputusan sekarang. Apakah kalian ingin menjadi pemimpin yang membela rakyat? Atau sekadar pelayan yang menggantungkan nasibnya pada restu seorang ketua partai? Waktunya untuk menentukan sikap. Rakyat sudah cerdas. Jangan bermain-main dengan nasib bangsa. Setiap pemimpin akan dikenang. Ada yang dikenang sebagai patriot yang berjuang untuk kepentingan rakyat dan negara. Ada pula yang akan dikenang sebagai pengkhianat yang lebih memilih menjadi boneka partai daripada menjalankan amanah rakyat. Sejarah mencatat bahwa rakyat selalu memberikan hukuman bagi pemimpin yang menyimpang. Mereka yang lebih mementingkan kepentingan kelompok daripada bangsa, pada akhirnya akan tersisih dari panggung politik. Entah itu lewat suara di pemilu, atau melalui gelombang ketidakpercayaan publik yang tak tertahan. Bagi kepala daerah yang tetap tegak membela kepentingan nasional, rakyat akan berdiri di belakang kalian. Namun bagi yang memilih tunduk pada instruksi ketua partai dengan mengorbankan kepentingan negara, rakyat juga akan mengingatnya. Jangan sampai nama kalian hanya menjadi catatan buruk dalam sejarah politik Indonesia. Karena pada akhirnya, mereka yang berjuang untuk bangsa akan dikenang sebagai pemimpin sejati. Sedangkan yang lebih memilih membangkang terhadap kepentingan negara demi kepentingan partai, hanya akan dikenang sebagai pecundang politik, dan sejarah tidak pernah memihak kepada para pecundang.